Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh monumental dalam dunia sastra. Perkenalkan, nama saya Umul Hairani dan rekan saya Laila Nurmaida. Tokoh-tokoh monumental dalam dunia sastra yang pertama, Wiji Widodo. Wiji Widodo atau biasa dikenal dengan Wiji Tukul dilahirkan dari keluarga Katolik di Sorogodan, Solo 26 Agustus 1962. Bapaknya adalah seorang penari beca dan ibunya kadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Ia lahir sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Hidup di tengah-tengah kaum marginal membuat ia banyak mengamati dan merekam realitas rakyat pinggir kota melalui bait-bait puisi. Sejak duduk di bangku SD, ia sudah gemar membaca dan menulis puisi. Lulus SD, kemudian ia melanjutkan sekolah di SMP 8 Solo dan mengikuti teater. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau SMKI dengan jurusan tari. Namun karena terkendala ekonomi, ia memutuskan untuk berhenti bersekolah. Kemudian ia bergabung dengan kelompok Jagala Tengah atau Jagat dengan mengamen puisi dari kampung ke kampung. Pada Oktober 1989, Tukul menikah dengan Siti Dia Surija dan dikaruniai seorang putri bernama Fitri Ngantiwani dan seorang putra bernama Fajar Merah. Aktivitas Wiji Tukul. Pada tahun 1992, Tukul ikut serta dalam aksi demonstrasi menentang pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik tekstil. Kemudian pada tahun 1993 bersama temannya membentuk Jaker atau Jaringan Kerja Rakyat. Pada tahun 1945 menjadi penggerak demonstrasi besar aksi protes karyawan. Kemudian pada tahun 1996 melalui puisinya Peringatan, Tukul telah mempopulerkan kata lawan yang harus membuatnya membayar mahal dengan menjadi praktek penghilangan orang. Peristiwa hilangnya Wiji Tukul terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 pada sebuah aksi pengambil alihan secara paksa DPD Partai Demonstrasi Indonesia atau PDI. Dari aksi tersebut membuat Tukul menghilang dan tidak pernah terlihat lagi dalam berbagai aksi. Karya-karya Wiji Tukul. Ada 3 karya yang populer pada saat itu. Yang pertama Peringatan, kedua Sajak Suara, dan yang ketiga yaitu Bunga dan Tembok. Penghargaan yang diraih oleh Wiji Tukul. Yang pertama pada tahun 1991 ia tampil membaca puisi pada sebuah pusat kolot Belanda. Kemudian pada tahun 2002 mendapatkan sebuah penghargaan dan sebuah film dokumenter tentang kisah-kisah hidupnya. Tokoh yang kedua yaitu William Shakespeare. William Shakespeare adalah seorang penulis drama serta sastrawan yang meliputi komedi, sejarah, dan tragedis serta sebagai seorang penulis puisi. Karyanya yang terkenal yaitu Romeo dan Juliet. Ia dinobatkan sebagai sastrawan Inggris yang karyanya telah disadur ke dalam berbagai bahasa di dunia. William Shakespeare lahir pada tanggal 26 April 1594 di Inggris. Ia adalah anak dari seorang pengusaha sarung tangan yang cukup terkenal pada saat itu. Nama orang tuanya adalah John Shakespeare dan ibunya Mary Arden. Walau tinggal di lingkungan pengusaha, namun bakatnya lebih senang menulis dan berpuisi. William bersekolah di sekolah umum setempat. Di sana ia belajar menulis dan berbahasa Latin. Kemudian, setelah mahir, ia membaca buku karya filosof dari Yunani kuno dan Romawi. Shakespeare kemudian mengokohkan dirinya sebagai seorang penulis dan aktor di London. Ia juga mempunyai tempat teater. Pada tanggal 28 November 1582 di Temple Grafton, ia menikah dengan Anne Hathaway dan dikaruniai oleh 3 orang anak, yaitu Susana dan 2 anak kembar yang bernama Hamlet dan Judith. Namun sayangnya Hamlet kemudian meninggal dunia. Karya-karya
William Shakespeare. Yang pertama yaitu sebuah buku yang terinspirasi dari kematian anaknya yaitu Hamlet. Yang kedua yaitu puisi dan pertunjukannya selalu mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth. Yang ketiga yaitu Romeo dan Juliet yang sangat populer. Yang ketiga Hamlet serta beberapa karya lainnya. William Shakespeare menghasilkan sekitar 36 sampai 39 karya dari tahun 1586 sampai dengan 1611. Kemudian ia meninggal dunia pada tahun 1611, 5 tahun dari berhentinya berkarya. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka Indonesia yang berdarah Minangkabau. Ia lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949 di usianya yang 26 tahun. Ia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Tulus dan Saleha. Saat usianya mencapai 18 tahun, Chairil tidak lagi bersekolah. Ia mengatakan bahwa sejak umur 15 tahun, ia telah bertekad menjadi seorang seniman. Pada usia 19 tahun, setelah perceraian kedua orang tuanya, ia berpindah ke Batavia dengan ibunya. Meskipun kedua orang tuanya bercerai, namun ayahnya tetap menafkahinya. Sejak saat itulah ia mulai menggeluti dunia sastra. Penulis Chairil Anwar kurang lebih telah menulis sebanyak 75 puisi, 7 prosa, dan 3 koleksi puisi. Ia juga telah menerjemahkan 10 puisi dan 4 prosa. Dari karya-karyanya tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisinya yang terakhir berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh, sedangkan puisinya yang paling populer berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. Semua tulisannya baik yang asli, modifikasi, ataupun yang diduga dijiplak dikompilasi dalam 3 buah buku yang diterbitkan oleh Pustaka Rakyat. Salah satunya Deru Campur Debu, Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus, dan 3 Menguak Takdir. Inilah kumpulan karya Chairil Anwar yang menginspirasi dan yang populer. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Khattabi Al-Bakri atau yang biasa disebut dengan Jalaluddin Rumi. Ialah seorang penyair sufi yang lahir di Balkh atau yang sekarang disebut dengan Samarkand pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah atau pada tanggal 30 September 1207 Masehi. Ayahnya masih keturunan dari Abu Bakar bernama Bahauddin Walad, sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khawarizm. Saat berusia 3 tahun, karena terancam oleh serbuan Mughal, keluarganya meninggalkan Balkh melalui Khurasan dan Suriah, sampai ke provinsi Rum di Anatolia Tengah yang merupakan bagian Turki sekarang. Mereka menetap di Konya, ibu kota provinsi Rum. Dalam pengembaraan dan pengungsiannya tersebut, keluarganya sempat singgah di kota Nisapur yang merupakan tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Umar Khayyam. Kumpulan puisi Rumi yang terkenal yaitu Al-Masnawi Al-Maknawi. Konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya juga mengkritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mengebiri perasaan, dan mengkultuskan rasio. Diakui bahwa puisi-puisinya ini cenderung berbeda dari penyair sufi lainnya karena memiliki ciri khas tersendiri. Dalam puisinya, Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia didapatkan melalui cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Dalam puisinya pula, ia menyampaikan bahwa Tuhan sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang menyamai. Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan penyair lainnya yaitu ia sering memulai puisinya dengan kisah. Namun bukan berarti kisah di sini ialah ia ingin menulis puisi naratif. Kisah-kisah di sini yang dimaksud ialah sebagai pernyataan pikiran dan ide. Salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu Jangan Tanya Apa Agamaku. Aku bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Islam, karena aku tahu
Begitu suatu nama aku sebut, kau akan memberikan arti yang lain daripada makna yang hidup di hatiku. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.